Hai pemirsa Go Healthy, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan kepada Anda. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalah kesehatan saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Jika Anda saat ini punya masalah kesehatan dan ingin berbagi cerita bersama kami di sini, boleh loh. Caranya gampang sekali, cukup Anda kirimkan data riwayat kesehatan Anda atau kirimkan video pertanyaan ke email gohealthy.metrotv@gmail.com gohealthy.metrotv@gmail.com. Kami tunggu cerita Anda. Dan narasumber kami kali ini akan bercerita tentang riwayat kesehatannya dan beliau belum pernah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Kita simak sama-sama video tayangan berikut ini. Sofi Riastuti, gagal ginjal yang dialaminya sejak tahun 2000 lalu telah membuat hidupnya berubah 180 derajat. Sebelum mengalami gagal ginjal, Sofi memang sudah punya riwayat hipertensi sejak kehamilan anak keduanya. Sayangnya, hipertensi ini dirasa sulit untuk dikendalikan. Hal ini diduga karena pola hidup Sofi yang masih belum terlalu sehat. Dampaknya, pada tahun 2000 itu, Sofi sudah mulai merasakan berbagai masalah kesehatan, dari kaki sering bengkak, jatuh pingsan, sampai kerap mengalami mimisan. Dan ketika dicek oleh dokter, tekanan darah Sofi sangatlah tinggi. Selain itu, fungsi ginjalnya sudah menurun sampai di bawah 5%. Alhasil, Sofi harus menjalani cuci darah selama hidupnya agar bisa bertahan hidup. Ia mau tetap bisa sehat, terutama untuk anak-anaknya. Itu tadi adalah profil dari narasumber Go Healthy hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai, saya senang di sini untuk melayani pemirsa ya, untuk supaya bisa hidup lebih sehat. Halo Mas Norman. Halo Mbak Ai dan pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Oke, dan langsung saja saya akan menyapa narasumber kami kali ini. Ada Ibu Sofi Riastuti, usianya 61 tahun. Halo Ibu Sofi. Halo Mbak Ai. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Go Healthy, ingin berbagi cerita sama kami di sini. Jadi Ibu, ini ada masalah gagal ginjal akibat hipertensi yang tidak dikendalikan. Ibu mengalami hipertensi sejak kehamilan anak yang kedua di Betul. tahun 90-an. Iya. Pada saat itu tensinya tinggi Iya. di 180. Iya. Nah itu gimana? Apa kata dokter saat itu? Bagaimana ceritanya? Ya kata dokter, saya memang mungkin risiko dari kehamilan itu bawaan bayi, tapi ya nggak tahu kok tinggi terus, dan saya mungkin juga nggak mau yang berobat itu loh, Mbak. Oke. Jadi terus tinggi. Jadi tensi ibu pada saat hamil 180. Iya. Setelah melahirkan berapa? Di 180, Tetap di angka cuman turunnya 180. 170 gitu. Banyak makan juga? Banyak makan, karena pertama saya masih menyusui. Terus itu kan terus makan terus, memang gemuk terus gitu. Oke. Atau itu yang membuat saya hipertensi, saya juga nggak tahu. Atau pola makan. Pola atau- makannya seperti apa? Ya itu suka makan lemak-lemak, Mbak. Badan pada saat setelah melahirkan gemuk dong? Gemuk. Apa yang ibu lakukan pada saat badan gemuk itu? Pengen melangsingkan Waktu nggak? itu kan saya pendek ya 155. Saya gemuknya sampai 80 kilo. Oke. Jadi kan kayak gendut gitu, terus saya merasa nggak enak badannya, terus saya minum jamu. Jamu apa? Pelangsing? Jamu pelangsing. Jamu pelangsing itu memang efeknya 3 bulan itu turun banget Turun? gitu. Oke. Jadi malah badannya juga lemes gitu, turun, memang nggak mau makan. Nah itu tapi kok Yang lain-lainnya gimana Jadi badannya? terus ada bengkaknya, ada Bengkaknya di bagian di mana? kaki. Kaki jadi bengkak? Jadi bengkak gitu, kadang-kadang bengkak gitu. Merasakan kaki bengkak Bengkaknya terus kempes, kan bengkak kempes kalau itu berapa kita lama? ke dokter kan dikasih furosemide itu terus turun. Nah itu saya bandel lagi gitu loh. Jadi setelah kempes juga balik lagi kayak semula gitu. Nanti bengkak lagi gitu. Kadang kan karena pakai obat itu jadi nggak bengkak kan, saya sebagai pasien yang sok tahu itu jadi beli aja gitu, nggak usah ke dokter, beli furosemide. Tanpa resep dari dokter, Iya. ketika bengkak Karena langsung terus minum. kempes gitu. Tadi saya sempat melihat ada cerita ibu tensi paling tinggi di angka 240 Iya. per 140. Iya. Itu pada saat apa? Gimana ceritanya? Makan kepiting, terus saya pingsan.
Terus waktu itu terus ada mimisannya dikit-dikit itu. Terus pas harus ke laborat, ternyata asam uratnya tinggi sekali. Asam uratnya tinggi, langsung Iya. dibawa ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Tensinya 240 itu 240. sama asam uratnya 14. Pada saat itu dokter mengatakan ibu harus cuci darah, ginjalnya udah nggak bagus, nggak bagus, sudah sudah kering, rusak, sudah sudah kering. kering. Iya. Apakah ibu langsung menerima? Oke, saya cuci darah. Tidak. Tidak? Sebagai manusia tuh mungkin wajar ya, Mbak, manusiawi. Jadi saya kayak frustasi, hidup saya nggak lama, tergantung mesin gitu-gitu. Jadi Selama saya nggak 3 mau bulan. menerima itu. Tapi 3 bulan itu makin buruk. Makin buruk. Gimana kondisi ibu pada saat tidak melakukan cuci Iya. darah? Kalau makan kita salah, pingsan, mual, Setiap bahkan makan koma. muntah. Iya. Apa yang akhirnya membuat ibu mengalah dengan keras kepalanya Iya. itu selama 3 bulan nggak mau cuci darah Iya. dan akhirnya ya udah saya mau cuci darah? Apa yang membuat ibu mengalah dengan diri sendiri? Karena waktu itu kan anak saya masih SD, jadi masih memerlukan saya tuh sadar gitu. Terus saya mau, karena saya juga sudah lelah dirawat terus kan, anak saya nggak ada yang memperhatikan, padahal lagi butuh-butuhnya mamahnya kan. Sekarang cuci darah berapa kali, Bu? 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, rutin sudah? rutin. Sudah rutin. Ibu ketika ibu cuci darah dalam waktu seminggu 2 kali, pasti bukan banyak bertemu dengan Iya. teman-teman yang sependeritaan gitu ya. Iya. Itu ada yang masih muda nggak, Bu? Ada yang kebanyakan ya umur 20-an gitu. 20-an? 20, 22 gitu. Oh ya? Iya, tapi ya itu mereka suka mengonsumsi yang bersoda, yang makanan untuk stamina itu loh, minuman Oh, minuman stamina. berenergi. Iya, itu. Oh, dan mereka apakah sampai saat ini masih bertahan? Tidak. Jadi banyak rekan-rekan ibu yang biasanya bareng, Iya. biasanya sudah Ini berpulang. kemarin aja udah kehilangan 2 teman saya. Oh, ya? Ikut prihatin. ya. Dari ibu tadi kita belajar apa? Dia tidak tahu ketika kehamilan bisa menyebabkan hipertensi, kemudian beratnya nambah, mungkin waktu itu makannya banyak ya Bu ya. Ketika itu kemudian beliau minum jamunya mungkin saya duga, Ibu waktu itu banyak pipis ya? Iya. Nah, mengandung diuretik yang membuat orang pipis banyak, ini menyebabkan pengentalan darah. Pengentalan darah menyebabkan kaki bengkak. Kenapa? Karena darah itu nggak bisa kembali ke jantung. Dampaknya apa? Tensinya nggak turun-turun. Kenapa? Darahnya mengalami pengentalan kok. Kan begitu. Nah, ketika dibiarkan, hamilnya tahun 90-an. 90-an. Dibiarkan pola itu tahun 2000, Tahun 2000. gagal ginjal. Kemudian setelah gagal ginjal, untung ambil keputusan nurut akhirnya mau cuci darah. Nah pemirsa, yuk kita belajar dari ibu supaya Anda lebih sehat. Untuk yang punya kebiasaan minum minuman berenergi, tadi kita udah dengar tuh, yang minum minuman beralkohol, resiko hipertensi, resiko gagal ginjal itu menanti depan Anda. Stop. Kedua, biasakan pola hidup sehat. Ketiga, dengarkan dokter kalau memberikan nasihat itu informasinya berharga. Nah, setelah upaya ini kita kerjakan, ada upaya tambahan yang bisa kita kerjakan untuk membantu mengontrol tensi dan kekentalan darah yang mungkin terjadi karena pola makan Anda yang tidak sehat. Anda bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi membantu merangsang produksi oksida nitrit, membuka pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa terbantu turun, dan teknologi yang sama menyinari ke arteri Anda, kena ke darah, membantu menguraikan darah yang menggumpal atau namanya agregasi trombosit, sehingga kemungkinan adanya gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi bisa dibantu diturunin. Dengan demikian Anda punya peluang hidup lebih sehat, lebih lama. Ibu juga sempat bilang nih ya, bahwa beliau telah mendapatkan resep dari dokter, akhirnya beli sendiri. Iya. Itu jadi catatan untuk pemirsa di rumah. Kita tuh nggak boleh loh ngatur dosis sendiri, kemudian kita ngatur obatnya sendiri, itu kita nggak boleh. Itulah pentingnya kita kontrol ke dokter, konsultasi ke dokter. Dokter sendiri itu pasti punya pertimbangan, memberikan obat ini untuk apa dan efek sampingnya nanti ke tubuh kita apa. Iya. Ginjal itu kalau kita lihat ya pemirsa di rumah ya, ini ginjal kita. Ginjal kita itu ada 2, ada 1, ada nomor 2 nih ya. Dua-dua ginjal ini dia harus berkoordinasi untuk fungsinya masing-masing. Di atas ginjal itu nanti ada glandula suprarenal atau yang kita sebut sebagai kelenjar adrenal. Fungsi kelenjar adrenal ini tidak kalah penting dengan ginjal. Ginjal ini fungsinya untuk penyaringan. Sedangkan
Kelenjar yang di atasnya itu fungsinya adalah menghasilkan hormon-hormon seperti hormon adrenal ya. Jadi untuk mengatur tekanan darah kita. Kalau terjadi gagal ginjal apa? Yang terjadi adalah fungsi penyaringannya tidak bagus. Selain itu, fungsi dari kelenjar adrenalnya juga tidak bagus. Jadi tensinya jadi tinggi. Kemudian fungsi penyaringannya tidak bagus. Itulah yang mengakibatkan keracunan pada Ibu Sofi sendiri. Ini harus diperbaiki. Kualitas darah harus diperbaiki. Kualitas pembuluh darah juga harus diperbaiki. Ada teknologi laser yang bisa membantu memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi pemirsa di rumah harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dari mulai saat ini. Jangan sampai tunggu rusak dulu baru kita mau berpikir. Tuh pemirsa, sama-sama tadi kita sudah dengarkan apa yang dijelaskan oleh Bang Paidon dan juga Mas Nurman. Jadi kalau Anda saat ini punya masalah hipertensi, tensinya tinggi, tidak dikendalikan, hati-hati. Nanti terkena komplikasinya. Jangan sampai Anda terkena gagal ginjal. Itu adalah salah satu komplikasinya. Terlebih masih ada stroke dan juga penyakit jantung. Nah, kalau Anda mau sehat, ayo kendalikan sekarang juga, rubah pola hidup jadi lebih sehat, ditambahlah dengan solusi tambahan dengan menggunakan teknologi laser. Kita harus jaga yang namanya kualitas darah dan juga pembuluh darah kita harus tetap sehat. Dan sekarang ada cerita masyarakat yang punya masalah hipertensi sebelumnya, tapi sekarang segala satunya sudah terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia cerita. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan loh pemirsa. Bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Alat kesehatan ini juga bisa digunakan untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Inilah saatnya jadikan EQ-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser? Ingat GoGo Mall. Mari jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Atasi keluhan kesehatan Anda dan cegah komplikasinya dari sekarang dengan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Sofi dan juga praktisi kesehatan. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, kapan Anda terakhir melakukan cek kesehatan? Ayo, sudah lama Anda harus melakukan cek kesehatan secara rutin, minimal 6 bulan sekali lah ya, biar Anda tahu rapot tubuh Anda itu jelek atau bagus. Kalau bagus ya terapkan ya Pak, yang sekarang Anda terapkan berarti diteruskan. Tapi kalau jelek harus segera diatasi atau dikendalikan. Terlebih jika Anda punya hipertensi yang kerap tinggi, tidak dikendalikan, akhirnya nanti komplikasi. Contohnya adalah Ibu Sofi terkena komplikasinya itu gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Dan cuci darah ini sudah dilakukan oleh Ibu selama 23 tahun. Apa yang paling membuat Ibu menyesal atau rasa bersalah
yang membuat Ibu harus cuci darah atau gagal ginjal? Itu apa? Yang membuat saya menyesal kenapa dari dulu saya pola makan nggak bagus, mau ke dokter juga males gitu, kadang-kadang minum obat, kadang-kadang enggak. Jadi memang itu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Dan itu yang memperburuk dan menyesal seumur hidup. Tapi saat ini Ibu sudah berdamai ya dengan Berdamai. diri Kita sendiri harus berdamai dan dengan, menikmati. dengan penyakit kita, harus bersahabat. Iya, baik. Karena makin kita memusuhi, kayaknya kita makin terpuruk terus-menerus. Ya, anak-anak belajar nggak dari kisah Ibu, dari riwayat kesehatan Ibu saat ini? Alhamdulillah mereka belajar dan menyadari bahwa pola hidupnya mamanya itu salah. Dia makan jeroan juga nggak mau, makan lama-lama nggak mau, pokoknya yang bersoda nggak mau. Oh, jadi dia sudah sadar karena melihat penderitaan mamanya, yang dia dari SD, saya sudah nggak merasakan kasih sayang saya dari kecil kan, saya sakit-sakitan, dan mungkin dia itu, jadi dia sadar untuk hidup sehat. itu hidup sehat. Mereka sehat sampai saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siapa nama anaknya? Saya ingin Yang pertama Farah menyapa. Nadila, yang kedua Faris Fadlila. Halo kakak, semuanya sehat terus ya. Dan mungkin saat ini mereka sedang menyaksikan, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Semoga kalian sehat terus. Jangan ikuti pola mama makan waktu muda. Mama kepingin mendampingin kalian sampai nanti. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa banyak penderita gagal ginjal yang sudah dipanggil terlebih dahulu. Iya, banyak. Mungkin Ibu boleh saat ini kasih himbauan dan juga semangat buat mereka yang sedang menyaksikan Go Healthy dan masih sedang berjuang dengan komplikasinya gagal ginjal ini. Buat rekan-rekan atau teman seperjuang, sahabat seperjuangan saya, penderita GGK ya, gagal ginjal kronis, kita harus bersemangat. Bersemangat untuk menjalani hidup, berjuang terus, jangan menyerah. Karena masih banyak orang-orang yang mencintai kita, yang membutuhkan kita. Kita harus rajin mendengar nasihat dokter, itu penting. Ternyata sangat penting untuk kesehatan kita dan untuk survive lebih panjang. Ini ada poin penting. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita jadikan pelajaran. Tapi masa depan masih kita bisa bentuk dengan apa yang kita mau pilih sekarang. Ya, dan itu bisa kita dapat kalau kita punya pembelajaran dan informasi. Jadi ketika orang punya masalah dengan tekanan darah tinggi, itu yang kena itu organnya bisa macam-macam. Kenapa? Karena masalahnya ada pada pembuluh darah, pemirsa. Kepala bisa Anda kena stroke, Anda bisa kena serangan jantung, Anda bisa mengalami gagal ginjal. Ketika orang punya tekanan darah tinggi, itu terjadi penyempitan di pembuluh darah yang juga menuju ginjal, yang tadi dialami Ibu. Lihat, bayangin pembuluh darah yang kecil-kecil ini. Nah, kalau darahnya mengental dan pembuluh darah menyempit, dan itu ditandai hipertensi, ya bukan tidak mungkin gagal ginjal itu sudah menanti. Ibu tadi udah ngasih tahu sama Anda mendapatkan informasi dan motivasi yang luar biasa dari orang yang udah telanjur rusak nih badannya nih. Tapi masih bisa bertahan ketika mendengar nasihat dokter. 23 tahun harus cuci darah, tapi masih bisa hidup. Kenapa? Berdamai dengan keadaan dan dengan akal sehat, ikutin saran dokter. Kalau orang punya masalah pengentalan darah karena tadi dia minum jamu yang banyak bikin pipis banyak, diuretik, kemudian makan yang digoreng, makan bergula-gula, bersantan-santan, darahnya kualitasnya seperti yang di sebelah kanan. Dengan bantuan pola makan yang sehat dan penggunaan teknologi laser nantinya, nanti dia akan membantu darah itu menjadi terurai seperti ini. Teknologi laser selain membuka pembuluh darah, dia juga membantu mengurai terjadinya penggumpalan darah. Ini ilustrasinya. Ketika kita pakai teknologi laser yang hanya dipakai di pergelangan, dia membantu mengurai penggumpalan darah sehingga ketika terurai darah itu bisa diantar dengan optimal. Mungkin Anda bingung kok bisa yang dipakai di pergelangan itu bisa berpengaruh ke otak, ke ginjal, karena yang dirangsang adalah oksida nitrit. Oksida nitrit ini masuk ke dalam pembuluh darah, di dalam darah kita ikut mengalir. Jadi ketika Anda pakai nanti 2 kali sehari, ini membantu mengontrol tekanan darah Anda. Ini membantu mengurangi kolesterol dan gula darah dan asam urat dalam aliran darah Anda, sehingga mengurangi beban kerja tubuh Anda. Jadi untuk penderita hipertensi, apalagi yang sudah gagal ginjal, stroke, serangan jantung, ikuti saran dokter Anda, makan buah 3 kali sehari, lakukan olahraga, hindari makanan atau perilaku yang membuat Anda tidak sehat, dan pakai teknologi lasernya untuk membantu Anda.
Ini alat bantu yang baik untuk membantu kesehatan Anda karena dia mendukung kerja kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Tadi sempat dijelaskan sama Bang Paidon bahwa ginjal kita itu terdapat pembuluh darah yang masuk ke dalamnya. Ya. Nah, pembuluh darah ini fungsinya apa sih? Kok bisa masuk ke dalam ginjal kita? Tadi sempat saya bilang bahwa ginjal kita juga berfungsi sebagai filtrasi atau penyaringan. Ketika pembuluh darah itu masuk ke dalam ginjal kita, disitulah fungsi penyaringan itu berinteraksi. Ini adalah pembuluh darahnya masuk ke dalam ginjal kita. Di dalam ginjal itu terdapat saluran yang kita sebut sebagai tubulus. Antara pembuluh darah dan tubulus ini nanti mereka akan bertukar. Ketika ada sesuatu yang buruk di darah kita, itu nanti akan difiltrasi atau disaring di ginjal kita. Nah, ketika penyaringan ini sudah terlalu berat, maka disitulah peran ginjal juga ikut berat. Makanya bisa menyebabkan yang namanya gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Kemudian solusinya adalah cuci darah. Cuci darah ini adalah fungsinya untuk menggantikan fungsi ginjal itu sendiri. Ketika ginjal kita gagal dalam melakukan penyaringan, maka akan terjadi penumpukan racun-racun di dalam darah kita. Itulah yang dialami sama Ibu Sophie. Teknologi laser itu berperannya apa? Tadi sempat dibilang sama Bang Paidon bahwa teknologi laser bisa memperbaiki fungsi dari darah kita atau kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Karena dengan terjaganya kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita, maka fungsi ginjal juga ikut terjaga. Selain itu apa? Teknologi laser ini sekarang juga ada teknologi laser yang bisa langsung masuk ke dalam hidung kita. Jadi dia dari dua arah nih, dari tangan ada, dari pembuluh darah di bagian kepala juga ada. Jadi langsung ke area kepala. Betul, karena penting sekali teknologi laser yang dimasukkan ke rongga hidung ini akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah yang ada di bagian kepala kita dan juga melancarkan aliran darah di area tersebut. Jadi pemirsa di rumah harus menjaga fungsi ginjal kita, tensi kita, dan juga aliran darah kita dari sekarang. Jangan ditunda, jangan sampai terjadi komplikasi, dan jangan sampai kita mengalami apa yang dialami sama Ibu Sophie. Hari ini kita banyak belajar dari apa yang dirasakan atau pengalaman dari Ibu Sophie. Berikut adalah masalah kesehatan yang beliau alami selama ini. Tekanan darah mencapai 240/180, lalu juga alami gagal ginjal, fungsi ginjal menurun di bawah 5%, dan harus cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Riwayat ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus menjaga darah kita, terlebih adalah tensi kita tidak boleh tinggi, harus segera dikendalikan agar tidak terkena komplikasinya. Salah satunya adalah apa yang dirasakan Ibu adalah komplikasinya gagal ginjal. Bisa jadi ada serangan jantung dan juga stroke juga masih ada. Jadi jika Anda memiliki keluhan yang sama seperti Ibu Sophie, jangan buang waktu lagi. Ayo segera cek kesehatan Anda, ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan maksimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendirian, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat GoGo Mall. Terima kasih Ibu Sophie sudah hadir di Go Healthy. Sehat terus Ibu, dan terima kasih pada praktisi kesehatan dan juga pemirsa setia Go Healthy yang sudah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan juga saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Akhir kata, saya Permatasari Harha pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya.